استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام الرسول ومعم الوصالح شيئا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافة كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى المصنف الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي وصاحب هذه البلدة الحبيب الشريف حميد بن حمد الصداق، والعلامة الحبيب الحسين بن علي الحلوان والجد الحبيب حامد بن محمد بعبود والحبيب حامد بن حسين بعبود والحبيب حامد بن عباس بهاشم، والعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وشيخي ومربي روحي الحبيب حيدر بن محسن بن علي الحلوان وأصولهم وفروعهم، أن الله يدخلنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، على هذه النية وكل نية صالحة في لطف وعافية من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى، آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون، hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kembali di waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di dalam sebuah masjid, di dalam Baitullah, di dalam acara untuk kita bisa bersama-sama mengkaji daripada ilmu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muhtaramun, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Imam Al-Haddad memberikan nasihat bagaimana kita bersikap tawadhu atau rendah diri, maka beliau dari sikap sombong, kebalikan daripada sikap tawadhu, yang mana kita sudah tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin, sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sekecil biji dirham, seberat dirham. Apabila ada hal tersebut di dalam hatinya, maka Nabi menegaskan la yadkhulul jannah, itu orang enggak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sebab sombong itu adalah sesuatu hal yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sombong tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa dirinya yang paling baik. Maka itu sebab dikatakan al-kibru huwa ihtiqarul mar'i ghairuhu wazdirabuhu lahu. Sombong itu adalah seseorang yang memandang rendah orang lain atau meremehkan orang lain. Nah, itu sudah dikatakan sombong. Iblis meremehkan kepada Nabi Allah Adam, merendahkan kepada Nabi Allah Adam, sebab Adam baru saja diciptakan. Iblis yang sudah lama diciptakan oleh Allah, ribuan tahun jalannya, bahkan lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat, tiba-tiba diperintah oleh Allah untuk sujud kepada orang yang baru. Maka hal itulah iblis mengatakan, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ana khairun minhu, aku itu lebih baik daripadanya ya Allah. Aku ini orang yang lebih lama hidup, aku ini adalah orang yang banyak ibadahnya kepada engkau. Masa tiba-tiba aku engkau suruh sujud kepada orang yang baru, apa yang baru kau ciptakan? Nah, oleh sebab itu makanya Rasulullah juga mengatakan bahwasanya al-kibru batarul haq wa qamtun nas, yaitu kesombongan itu menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis tidak mau, padahal apa yang Allah perintahkan adalah al-haq, sesuatu kebenaran. Wa qamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan di dalam sebuah hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu adalah ridai, selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Maka barang siapa yang menyaingi aku di dalam salah satu dari keduanya itu tadi, antara kesombongan dan keagungan, maka dikatakan alqaituhu fi jahannam wala ubali, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam dan wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. A'udzubillah wal ya'udzubillah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sifat sombong, kesombongan mutlak, al-kibriya, kalimat al-kibriya, yaitu kesombongan mutlak milik Allah, dan azamah, keagungan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak boleh menyombongkan diri dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang sombong. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla ini dia berpaling. Mustakbiran, dengan kesombongannya ia berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bisa dipahami bahwasanya orang-orang yang tidak taat kepada Allah berarti dia adalah orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Nah, sebab Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Di saat seseorang tidak meminta kepada Allah, maka bisa dikategorikan dia juga orang yang sombong. Ka'an lam yasma'ha,
ka'anna fi udhunayhi waqra, seolah-olah kata Allah dalam Al-Quran, dia itu tidak mendengar akan ayat-ayat kami, dan seakan-akan telinga mereka itu ada sumbatan, ada yang menutupi kepada telinga mereka, sehingga ayat-ayat kami itu tidak didengar, seakan seperti tidak didengar, dan dia berpaling dengan kesombongannya. Fabashshirhu, maka beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang berpaling dengan ayat kami, dengan kesombongannya tadi, kata Allah, apa? Bi'adzabin alim, yaitu kabar tentang azab yang pedih. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, idza takabbara al-'abd wa'ada tawrahu rahasahu Allah wa qala ihsa khas'aka Allah, fahuwa fi nafsihi kabirun wa fi a'yunin nas haqirun, hatta innahu la ahqaru indahum min al-khinzir. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, apabila seseorang hamba bersikap sombong, berlaku sombong, dan melampaui batas di dalam perbuatannya itu tadi, maka rahasahullah, Allah akan merendahkannya. Seraya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hinalah engkau, semoga Allah menghinakan engkau. Maka orang yang merasa sombong tadi merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih unggul di antara yang lain, padahal wa fi a'yunin nas haqirun, padahal di sisi manusia, di pandangan manusia, di mata manusia, ia adalah orang yang hina. Hatta bahkan sehingga innahu la ahqaru indahum min al-khinzir, ya, sehingga lebih hina daripada seekor babi. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Ini sikap sombong atau takabur. Kita tahu Namrud itu seorang raja. Kalau seandainya mau sombong, ya mungkin dengan kerajaannya itulah, dengan kekuasaannya itulah, mungkin dia bersikap sombong. Dikatakan Namrud itu pernah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ia mengatakan, ya Ibrahim, ana uhyi wa umitu, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ini Namrud nih, raja, ya. Kemudian Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam yaqulu lahu, berkata kepada Namrud, apa kata Nabi Ibrahim? Innallaha huwallazi yuhyi wa yumiitu, sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian Namrud membantah omongan itu. Dia tetap mengatakan, ana uhyi wa umiitu, aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Setelah itu apa? فبعث الله له ناموسا فدخل داخل أذنه وأخذ يطل في رأسه فكان لا يسترح إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. Karena kesombongannya tadi, ya, padahal sudah ditegur sama Nabi Ibrahim, yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Tapi Namrud merasa dirinya yang punya kuasa, merasa dirinya seorang raja. Dengan kesombongannya tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim
mengirim. Faba'athallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim baginya Namrud. Apa yang dikirim bukan hadiah, tapi disebutkan namusan. Namus ini apa bahasanya juga bisa dikategorikan seperti binatang kecil yang terbang seperti nyamuk. Namus. Dikirim oleh Allah, kemudian masuk ke dalam telinganya Namrud. Kira-kira enak nggak kira-kira? Telinga kemasukan binatang yang bisa bunyi. Nyamuk itu kan bunyi. Wa akhadha yatimmu fi ra'sihi, dan terus itu nyamuk berdengung di dalam telinganya. Berdengung. Fakana la yastarihu, sehingga Namrud ini tidak merasa tenang, illa kecuali idza duribat bin ni'ali ala ra'si, kecuali apabila dipukulkan sendal ke kepalanya. Coba bayangkan, seorang raja dipukul pakai sendal baru enak, padahal sendal tempatnya di kaki. Dipukul dengan yang lain nggak tenang, dipukul dengan sendal baru agak tenang. Muncul lagi, pukul lagi. Coba bayangkan, kan begitu. Tapi di saat sendal yang posisinya paling bawah, yang kita gunakan sebagai alas kaki kita, dipukulkan ke kepala seorang raja. Nah, disinilah pelajaran yang diajarkan di dalam kisah ini. Allah Subhanahu wa taala dapat menghinakan orang yang sombong dengan makhluk yang paling kecil sekalipun. Makanya jangan menghina sekalipun itu makhluk kecil. Dulu dalam sebuah riwayat juga diceritakan di zaman Bani Israel ada salah seorang umat di zaman Bani Israel, ada nabi dari Bani Israel itu. Umat ini melihat seekor anjing, maka dia meludah kepada anjing itu. Dia meludah seakan-akan menjijikkan melihat anjing itu tadi. Maka ketika Allah mewahyukan kepada itu nabi, tanya kepada orang yang meludah itu, apa yang kau ludahkan? Apakah engkau menghina itu anjing ciptaan Allah, ataukah engkau menghina Allah yang menciptakannya? Disampaikan oleh Nabi ini. Kata Nabi ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada aku untuk menanyakan kepada engkau, kenapa engkau meludah kepada anjing itu? Apakah engkau menghina anjing itu? Anjing itu ciptaan Allah, ataukah engkau menghina Allah yang menciptakannya? Bayangkan. Artinya siapa yang menghina hamba Allah, pada hakikatnya dia menghina Allah. Siapa yang merendahkan hamba Allah, pada hakikatnya dia merendahkan Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan dia. Contoh saja, contoh. Kita menciptakan sesuatu. Kemudian sesuatu yang kita ciptakan direndahkan sama orang lain. Tentu perasaan kita sakit rasanya. Lantas ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala di saat ada seseorang yang merendahkan, menghina kepada ciptaannya? Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat seperti itu. Dulu juga diceritakan an Amr bin Shubaybah qala rajulan rakiban baghlatan. Dari Amr bin Shu'aibah, beliau berkata, kuntu bi Makkah, aku pernah berada di kota Makkah, baina Shafa wal Marwah, dan pada saat itu berada di antara Shafa dan Marwah, lagi sa'i. Fara'aitu rajulan, maka aku melihat seseorang laki-laki tentunya, ya, karena kalimatnya rajulan.
yang mana seseorang laki-laki ini raqiban, di atas kendaraannya bagelatan. Kendaraan apa? Menunggang bagal. Nah, apa bagal itu? Bagal itu ya, hasil persilangan antara keledai dengan kuda, tapi keledainya jantan ya, dengan kuda betina. Dan di zaman dahulu ya, bagal ini kendaraan orang-orang yang hebat. Kenapa jadi dipakai kendaraan ini? Dikatakan kendaraan yang hebat. Satu, ukurannya itu ya, ukurannya memang lebih besar daripada keledai. Yang kedua, dia tahan terhadap perjalanan jauh di medan perang karena kuda. Kemudian yang ketiga, makannya lebih sedikit daripada kuda. Ini bagal namanya. Ya. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat juga diceritakan pernah diberi hadiah oleh seseorang bagal. Bagalnya berwarna putih dan diberi nama Duldul itu bagalnya. Nah, dikasih nama Duldul bagalnya Rasulullah SAW. Perbedaan keledai itu dengan kuda, ya, tubuhnya sama dengan kuda, tetapi perbedaannya telinganya agak panjang. Telinganya agak panjang. Itu bagal. Nah, kembali ke cerita tadi. Kata Sayyidina Umar, wa baina yadayhi ghilman wa idza hum yadfa'una an-nas 'anhu. Sementara orang tadi yang di atas kendaraan, dia di antaranya dia tadi ada pelayan-pelayannya yang berjalan di depannya, yang mana berjalan di depannya itu menyingkirkan orang-orang. Bahasanya, minggir, majikan saya mau lewat, majikan. Antara Safa dan Marwah. Thumma qultu ba'da hini fadakhaltu Baghdad fakuntu 'ala al-jisri fa idza ana bi rajulin hafin hasilin tawilin sya'ri. Maka beberapa waktu kemudian kata beliau, aku pergi ke Baghdad. Di saat aku pergi ke Baghdad dan di saat berada fakuntu 'ala jisri, berada di atas jembatan, maka aku itu melihat seseorang tanpa alas kaki, yang mana tanpa penutup kepala dan tawil sya'ri, rambutnya panjang, seakan-akan kayak kada terurus begitu. Kemudian kata beliau, faja'altu unduru ilaih wa ta'ammalahu, maka aku terus memperhatikan di mana ya, faqala li, maka orang itu berkata kepadaku, kata beliau, malaka tanduru ilayya, mengapa engkau memperhatikanku seperti itu? Faqultu, maka aku jawab, kata beliau, syabbahtuka birajulin ra'aituhu bi Makkah, engkau ini mengingatkanku kepada seseorang yang pernah aku lihat di kota Makkah, katanya. Wasaftu lahu sifat, maka aku pun menyebutkan ciri-cirinya. Waktu aku berada di kota Makkah, di saat baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah, aku melihat orang yang seperti engkau ini, mukanya dia duduk berada di atas bagal dengan pelayan-pelayannya yang di depan yang menyingkirkan kepada orang-orang supaya minggir. Nah, maka orang tadi menjawab, qala ana dzalika rajul. Loh, kok sekarang tanpa alas kaki, rambutnya panjang, tidak terurus? Kemudian kata beliau, aku bertanya kepada orang
ma fa'ala Allah bik, apa yang Allah perbuat kepada engkau, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Maka ia menjawab, inni tarafa'tu fi mawdhi'i yatawadha'u fihi an-nas, aku meninggikan diriku di tempat yang manusia merendahkan dirinya di sana, ya, di Mekah maksudnya. Fawada'ani Allah haitsu yatarafa'un nas, maka Allah merendahkanku di tempat yang manusia biasa meninggikan dirinya di sana, maksudnya di Baghdad. Nah, orang-orang saling berlomba dengan kemegahan, akhirnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia menjadi tamu Allah, malah meninggikan diri, bukan merendahkan diri di hadapan Allah, malah meninggikan dirinya di hadapan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkannya serendah-rendahnya. Di saat orang-orang saling meninggikan diri di negeri Baghdad, malah dia terpuruk. Nah, itu kondisinya. Maka dari itu kita diperintahkan, dianjurkan di dalam agama kita untuk rendah diri, jangan sombong. Dan ini yang dinasihatkan oleh Imam Haddad juga kepada kita. Maka hendaklah kita merendahkan diri dan jangan berlaku sombong. Siapa yang merendahkan diri, maka Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Dan siapa yang menyombongkan diri, maka Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia sehina-hinanya. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat juga Khalifah Sayyidina Abi Bakar Siddiq di saat ingin mengajak Raja Kisra untuk masuk ke dalam Islam, tapi malah ditantang dengan peperangan. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengirim surat kepada Raja Kisra, yang mana di dalam isi surat itu terdapat perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Atatakabbaru 'ala Allah." Mengapa kau menyombongkan diri terhadap Allah? Maksudnya menyombongkan diri, tidak mau menerima ajakan Islam, malah menyombongkan diri dengan kedijayaannya. Kisra ini mengajak perang kepada Islam. Wa kaifa tatakabbaru 'ala Allah, kata Sayyidina Abu Bakar dalam suratnya, bagaimana engkau dapat menyombongkan diri terhadap Allah? Wa qad kharajta min majral bauli marratain, sedangkan engkau telah keluar dari saluran kencing 2 kali. Al-awwal indama kharajat nutfatan min dhahri walidika. Yang pertama ketika masih berupa setetes air mani yang keluar dari tulang sulbi ayah kau. Wa thaniyah indama waladatka ummuka. Yang kedua surat ini sampai Kisra tetap mengajak peperangan. Akhirnya apa? Kisra dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikalahkan oleh kaum muslimin. Orang yang sombong dihinakan. Maka dari itu jadi pelajaran bagi kita. Iblis itu sudah menjadi contoh mutlak. Al-Quran yang menceritakan bagaimana kesombongan iblis, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam atau tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilaknat sampai hari kiamat. Itu salah satu. Kemudian juga ini di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in itu dikatakan ada bahwasanya Anna Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir, beliau ini
Mutarrib bin Abdullah Asyihir ini seorang tabi'in, ya, dia tidak berjumpa dengan Rasul, tapi dia berjumpa dengan para sahabat. Dan beliau ini adalah orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah. Beliau ini. Adapun Al-Muhallab ini juga seorang tabi'in, tapi bukan dari kalangan orang-orang ahli ibadah. Justru dia adalah seorang panglima perang. Dia seorang panglima perang yang hidup di masa sahabat. Hidupnya ini di akhir-akhir masa sahabat. Dan di awal pemerintahan Bani Umayyah, beliau diangkat menjadi gubernur. Jadi wajar ibarat kata pejabat. Dari kalangan orang ahli ibadah ini melihat akan Al-Muhallab, ya, yang dikatakan tadi hullatu yashabuha, yaitu dengan mengenakan pakaian yang mewah. Pakai wajar pemimpin, ya, pemimpin laundrynya aja berapa ratus juta, ya, kalau bajunya mahal masalahnya. Ya. Wa yamshi al-khuyala, dan berjalan dengan penuh al-khuyala, kesombongan. Nah, apa bahasa kita, membusukkan dada. Ya wajar pemimpin. Nah, melihat gubernur tadi berjalan, ya, maka Al-Mutarrif, tabi'in dari kalangan ahli ibadah ini mengatakan, ya Aba Abdullah, ma hadhihi al-mishyatu allati yubghiduha Allah wa rasuluh. Wahai Abu Abdullah, kenapa engkau berjalan dengan cara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Berjalan dengan kesombongan tadi, al-khuyala. Faqala Al-Muhallab, maka berkata Al-Muhallab ini, ama ta'rifuni, apakah kau tidak mengenalku? Kata Al-Muhallab, apakah kau tidak mengenalku? Kau tidak mengenal. Siapa tidak mengenal? Gubernur ini, gubernur di zaman itu, di awal-awal masa pemerintahan Bani Umayyah. Faqala, maka Mutarrib menjawab dengan bahasa yang begitu luar biasa. Dia bilang, bala a'rifuka. Dia bilang, iya, tentu aku sangat mengenal kepada engkau. Dipikir, oh iya, biar nih gubernur dan lain sebagainya. Enggak, ternyata apa yang dia katakan. Awwaluka nutfatun madiratun wa akhiruka jifatun qadiratun wa hashruka fima baina dhalika qawlun wa hadirun. Iya, aku sangat kenal kepada engkau, yang mana awal engkau ini adalah setetes air mani yang hina. Akhir hidup engkau jifatun qadiratun, akhir hidup engkau adalah bangkai yang busuk. Wa hashruka fima baina dhalika qawlun wa idratun, dan isi tubuh engkau, isi tubuhmu di antara keduanya hanyalah air kencing dan kotoran, nggak ada yang lain. Orang di mana ini? Ya. Nah, di dalam hal ini, ya, menunjukkan bahwa ulama-ulama dahulu yang lurus, ya, yang betul-betul pewaris Nabi, ya, mereka itu saling menasehati, ya, amar ma'ruf nahi munkar, melihat kesalahan tegur, ya,
menasehati tanpa memandang kedudukan seseorang. Dalam kisah ini ya, bukan berarti juga Al-Muhallab tadi, panglima perang tadi atau gubernur tadi adalah orang yang sombong. Ya wajarlah orang sombong, orang yang seorang pejabat itu pakaiannya nggak mungkin sama dengan rakyat biasa. Nah, bukan orang yang sombong secara mutlak sombong, enggak. Ini para ulama menyebutkan ya, bahwasanya ini adalah contoh nasihat keras dari seorang ahli ibadah, ahli zuhud, tokoh tabi'in kepada seorang pemimpin agar tidak terjerumus di dalam sifat sombong. Nah, bahkan Al-Muhallab pemimpin tadi, gubernur tadi itu menerima nasihat dari Mutarrif dan tidak membalas dengan kemarahan. Kalau ini zaman sekarang ditegur begitu, udah lama ada kasus itu masuk penjara. Nah, dari kisah Sayyidina Abu Bakar, dari kisah Al-Mutarrif ini, maka mengingatkan manusia akan asal usulnya. Apa asal usulnya? Dari setetes yang hina tadi. Asal usulnya hina sehingga tidak, dan juga mengajarkan dalam kisah ini bahwa akhir kehidupan manusia itu jadi bangkai. Merupakan salah satu hal ini, mengingat akan hal itu merupakan salah satu cara yang paling baik untuk menghancurkan kesombongan dan menumbuhkan sikap rendah diri. Kalau kita ingat apa yang mau aku sombongkan, aku terlahir dari, mohon maaf, setetes air yang hina tadi. Kemudian kalau aku mati pun jadi bangkai. Lihat orang-orang yang menyombongkan diri, nggak ada, semuanya yang mati yang jadi bangkai. Emang orang yang sombong, emang matinya di atas awan? Enggak, malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu juga diceritakan bahwasanya di raja-raja Bani Israel, ruwiya anna malikan min muluki Bani Israel tajabbara. Raja Bani Israel min muluki Bani Israel tajabbar wa takabbar, yang mana dia ini sewenang-wenang, sombong, merasa dirinya orang yang raja, orang berkuasa. Wa makkanahu Allah fil ardh wa ab'ada anhu al-amrad wa kullu shay'in yaqharu al-insana wa yudhilluhu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya yang besar di bumi, diberi kekuasaan, kewilayahan, dia berkuasa di beberapa wilayah yang begitu besar. Serta wa ab'ada anhu al-amrad, dan menjauhkan raja tadi dari berbagai macam penyakit. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu yang harul insan, menundukkan dan menghinakan manusia pada umumnya. Artinya bersikapnya ini sombong. Dia raja, orang kaya, ganteng, semuanya yang miliki. Dijauhkan dari hal-hal yang bisa menghinakan dirinya. Kemudian karena dia tadi telah melampaui batas, maka
dia ini berpikir, wa dzata yaumin khatara bi balihi annahu sahibul izzati wal qahri duna ghairihi. Maka terlintas di dalam hatinya. Apa yang dia lintaskan di dalam hatinya? Annahu sahibul izzati, bahwasanya dialah pemilik kemuliaan. Yang lain gak ada yang mulia kecuali dirinya, karena dirinya seorang raja, seorang yang kaya, seorang segala-galanya. Dia menganggap dirinya, terlintas dalam hatinya, dia yang paling mulia. Orang lain semua. Dan dialah yang punya kekuasaan. Duna ghairihi, selain pada dia nggak ada, orang lain nggak ada yang memiliki. Wa annahu al-mutasarrifu kaifa yasha, dan bahwa dialah yang bebas mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Ya, karena raja tadi. Ya, sehingga apa? Dia mengatur sekehendaknya saja. Sekehendaknya dia mengatur. Maka setelah lintasan yang ada di dalam hati itu, fa'amarul haqqu subhanahu wa ta'ala malakal maut, maka Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha benar, al-haq, yaitu memerintahkan, mengirim. Siapa yang dikirim? Malakal maut, Israil yang dikirim. Untuk apa Israil dikirim oleh Allah? Yaitu untuk mencabut nyawanya pada saat itu juga. Hujan Allah cabut rohnya, karena dia merasa dia yang paling mulia, semua dia yang bisa atur. Langit kalau diatur, dia menganggap dirinya seperti itu. Maka kata Allah, cabut nyawanya. Padahal pada saat itu si raja ini fi wasati junudihi, di tengah-tengah pasukannya, di tengah-tengah pasukannya dia. Kemudian di saat raja tadi berada di tengah-tengah pasukannya, faja'ahu malakul mauti fi surati insan, maka malakul maut tadi datang dalam wujud manusia, datang kepada raja tadi. Raja tadi lagi berada di tengah-tengah pasukannya, berada di atas kereta kudanya, di atas kudanya. Datang itu malaikat dalam bentuk manusia, kemudian wa amsaka bi zimami farasihi fa'awqafaha, maka malaikat yang berupa manusia tadi seketika memegang tali kekang kuda yang dan menghentikannya. Fa'awqafaha, maka ia menghentikan kuda tadi, bertahan. Faqala malikul malik lirrajuli, maka berkatalah ma adraka kaifa ta'taridu tariqi ya hada, alangkah beraninya engkau, bagaimana engkau sampai berani menghalangi jalanku, kata dia. Qala, maka manusia yang adalah malaikat maut tadi mengatakan, dia mengatakan, ana malakul mauti wa qad umirtu biqabdi ruhika al-'am. Kata dia, aku berani menghentikan kuda engkau sebab aku ini adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah, yang dikirim oleh Allah untuk mencabut nyawamu sekarang juga. Fadallal malika ba'da izzati, mendengar malaikat maut, maka seketika itu raja menjadi hina. Fadallal maliku
seketika menjadi hina ba'da izzati, yang dulu sebelumnya dia merasa dirinya orang mulia, dan menjadi lemah padahal sebelumnya kuat. Waftaqara ba'da ghina, yang menjadi miskin padahal sebelumnya kaya. Wa quhira ba'da takabburi, dan menjadi tidak berdaya padahal sebelumnya sombong, merasa dirinya yang paling mampu mengatur segala-galanya. Wa qala bilisani dhulli, kemudian si raja tadi berkata dengan penuh kehinaan, ia mengatakan amhilni hatta usia, berilah aku waktu sebentar agar aku dapat berwasiat, kata dia. Kata malaikat menjawab, la muhlata indi fa ana khadimu rabbi. Aku, kata dia, tidak ada penangguhan bagi engkau, karena aku ini hanyalah seorang hamba pelayan. Karena aku ini diutus oleh Allah, Allah perintahkan cabut nyawa engkau sekarang ini. Gak ada lagi, gak ada ditangguh-tangguh, karena aku hanya pelayan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad amhalaka katsiran falam ta'tabir. Sedikit menyampaikan kisahnya. Allah telah memberimu banyak waktu, tetapi engkau tidak mengambil pelajaran. Kenapa engkau tidak mengambil pelajaran? Waktu padahal telah diberi Allah banyak. Wa a'taka katsiran falam tashkur, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberimu banyak nikmat, ketampanan, kekayaan, kekuasaan, ya, semua Allah berikan kepada engkau. Falam tashkur, tapi engkau tidak mensyukuri akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'aita minhu ma ra'aita falam tanzadir, kamu telah melihat berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi engkau tidak juga berhenti dari kesombongan. Malaikat maut mencabut roh sang raja tadi, fawaqa'a min fawqi farasi wasla junudihi juthlatan hamidatan. Maka di saat dicabut oleh malaikat tadi rohnya, maka ia terjatuh, ya. Fawaqa'a min fawqi farasihi, dia terjatuh dari kudanya, ya. Wasqa junudihi, di tengah-tengah pasukannya, juthlatan hamidatan, menjadi jasad yang tidak bernyawa sama sekali, yang tidak berharga lagi, yang tidak ditakuti lagi sama pasukannya, yang tidak dia ada wibawanya lagi di hadapan pasukannya. Nah, dari kisah ini, kadang-kadang memang kesombongan itu sering muncul ketika seseorang memang punya kelebihan, merasa kuat, merasa kaya, merasa berkuasa, merasa alim, merasa punya harta lebih dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Nah, dan ingat juga dalam kisah ini, kematian datang kapan saja tanpa memberi kabar. Kemudian kekuasaan, harta, kedudukan itu tidak dapat menolak datangnya ajal tadi. Mungkin kalau KPK datang bisa ditolak, tapi ini malaikat maut nggak bisa ditolak, sekalipun harta yang melimpah nggak bisa. Israel tidak terima sogokan, kalau KPK mungkin masih bisa. Orang yang paling kuat sekalipun akan menjadi lemah di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti raja, jadi ketentuan Allah sudah sampai, ini orang mati harus mati, nggak ada urusan mau dia kaya, mau dia berkuasa. Kalau sudah ketentuan Allah sudah sampai, semua nggak ada yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan semoga nasihat dari Imam Haddad jadi pembelajaran kepada kita, dan semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang selalu tawadhu dan menjauhkan diri kita daripada
taala semoga dijauhkan daripada sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.